Ini adalah tutorial cara membuat kumbung di part kedua, dimana saat ini sudah masuk proses tahap pemasangan mulsa. Jadi untuk pemasangannya di sini teman-teman bisa disimak ya di video ini supaya teman-teman itu tidak salah paham untuk cara menaruh mulsanya. Jadi cara yang benar ini sudah ada, saya ringkas di video ini. Untuk teman-teman bisa untuk menyimak dengan teliti supaya hasil jamurnya bisa maksimal. Nah, jadi gini ya. Ini saya kasih gambaran dulu untuk teman-teman supaya enak ya. Jadi seperti ini, dan ini sangat tebal teman-teman. Dan mulsa ini ketebalannya di 0,80 mm ya, atau 80 mikron. Itu ukuran apa ya teman-teman bisa cari tahu di Google ya, karena saya tidak sepandai itu. Jadi intinya ini yang tebel. Jadi ini jangan dibalik, jangan di ini jangan di atas, karena ini mau berbudidaya bonggol jagung, bukan mau tanam cabai ya. Tapi kebanyakan yang usaha cabai itu sekarang sudah mulai yang diginikan teman-teman. Karena kalau ini sangat panas kalau ditaruh di atas. Emang kalau warna hitam ini menyerap panas ya. Mungkin logikanya teman-teman seperti itu, tapi itu ada fungsi lain yang dari silver ini. Jadi ibaratnya sekalipun menyerap, ini ada sedikit memantulkan lah, ibaratnya gitu kurang lebihnya ya. Cuma yang ukuran seperti ini teman-teman, ini tidak sama panjangnya ya. Kalau yang beli yang ukuran 120 itu kemungkinan itu untuk panjangnya itu kisaran di angka 22 meter. Tapi kalau ini kalau beli per kilonya ini hanya panjang 5 meter, yang untuk ukuran lebar 240. Jadi dapatnya itu sedikit ya, karena lebarnya itu. Jadi kita tidak perlu nyambung. Tapi ini tebal, sangat tebal. Ini 3 kali lipat yang kalau teman-teman beli yang 0,30 mm itu. Jadi ini lebih tahan kalau menurut saya. Dulu saya dapat sih mulsa kayak gini, karena berhubung di toko-toko sini sudah habis, ya terpaksa saya belinya di online. Teman-teman bisa mencari di Allshop untuk mulsanya yang ketebalannya 0,80. Selain sekalipun agak mahal, akan tetapi itu kan juga bisa tahan lama. Jadi teman-teman tidak perlu butuh banyak modal lagi untuk kedepannya. Jadi ini memproses juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi sekalipun tanpa mulsa sebetulnya ini nggak ada masalah teman-teman. Sekalipun tanpa mulsa ya, hanya saja itu nanti gampang keropos ke eraknya atau ke bambunya. Kecuali teman-teman bambunya itu udah dijamin tangguh ya, atau biasanya bambu itu tua seperti ini, udah cukup tua teman-teman. Kalau kena air, bahkan kalau bambu ini rayap enggak, ini teman-teman enggak mau. Ini bambu petung kalau di daerah saya sini. Ini asalkan yang sudah tua ya, karena bambu semakin tua semakin kokoh. Jadi untuk dibawa itu teman-teman mau pakai karung enggak ada masalah. Cuma itu nanti mempengaruhi banyaknya gurem biasanya kalau karung itu, karena kan terlalu lembab. Karena kalau mulsa sendiri itu punya bagian yang pertama, fungsinya itu juga nggak teman-teman, nggak bikin air mengendap. Jadi suhu itu tetap stabil. Sekalipun over air kebanyakan itu tetap jadi kalau semuanya full mulsa.
Jadi yang kemarin ini kan pernah saya posting ya, yang untuk kumbung ini ya. Ini kemarin kan tinggi karena berhubung dimakan rayap dan juga tanahnya itu, intinya kalau tanah di sini itu kalau musim kemarau itu keras teman-teman. Tapi kalau udah musim hujan itu bahkan tanah ini mudah longsor teman-teman. Jadi tanahnya seperti itu. Jadi ini semuanya tak bongkar, yang kira-kira bambunya itu kokoh tak jadikan rak di sini. Nah, seperti ini ketika kondisi kumbung sudah jadi. Nah, maksud saya yang dimaksud mulsa itu, teman-teman, ketika membeli yang mulsa 120, maka jadinya itu akan menyambung di tengah di sini. Jadi, ketika sudah di tengah itu udah cukup kalau 1 meter ataupun 120. Jadi itu nanti saling tindih ya. Jadi itu ibaratnya seperti kolam seperti ini. Jadi intinya poin pentingnya itu kalau bisa teman-teman harus diusahakan itu harus full mulsa supaya menjaga media ataupun proses ketika memanen jamur itu tidak banyak diganggu yang namanya gurem ya. Itu faktor utama ya dari kumbung sendiri, karena kalau terlalu lembab apalagi di musim hujan seperti ini, otomatis itu gurem akan semakin banyak daripada di musim kemarau. Nah, kalau posisinya kalau udah jadi seperti ini ya, ini kan bonggol jagung ini sudah tertata dengan rapi nantinya, dan juga dijaga untuk ruang udaranya. Jadi untuk ruang udaranya yang di atas ini kalau teman-teman lebih dulu mengetahui video part 2 ini, teman-teman bisa cek di part 1-nya. Di sana saya juga menjelaskan ya untuk cara ruang udaranya ini fungsinya itu seperti apa. Jadi teman-teman kalau masih kesulitan lahan, saya saranin itu teman-teman buatnya itu maksimal 2 rak saja atau 2 tahap, 2 rak. Jadi kalau di bawah ini yang jaraknya kemarin 60 cm ke tanah itu jangan diisi rak. Tapi di atasnya ini jarak 60 cm itu teman-teman bisa dikasih rak. Nah, kemudian baru, karena kalau sistem model rak yang 3 kumbung itu kebanyakan yang di atas sama posisi yang di tengah yang bagus. Jadi saya nyaranin cara membuat rak idealnya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya untuk cara pembuatan kumbung yang kira-kira mendekati sempurna. Jadi jelas ya untuk pembuatan kumbung kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menemani jadi bos dari awal sampai akhir. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan atau saya sharing. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.